Ya, baiklah, kita persiapkan 30 menit ke depan pemaparan tentang urgensi kesatuan muslimin dalam perspektif Al-Quran dan Sunnah yang insya Allah akan disampaikan oleh Kiai Haji Endang Matin. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah. Bismillah, alhamdulillah. Alladzi wahda sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa atim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yudina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Al-ayah wallahu a'lam bil muradi. Sadaqallahul azim wa sadaqa kalamu rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat, bapak dan ibu jamaah tabligh akbar yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita semua kehadirat Allah bahwa sampai detik ini, sampai hari ini, yang mungkin ini adalah penghujung dari usia kita, akhir daripada umur kita, tapi Allah masih membimbing, mengaping dan mengarahkan kita semua hingga sampai ke masjid yang amat kita cintai ini. Mudah-mudahan langkah demi langkah kaki kita semua dari rumah masing-masing menuju ke masjid ini, kelak Allah ganti, Allah balas, Allah bayar dengan limpahan pahala yang berlipat-lipat ganda. Amin ya Allah. Salawat beriring salam senantiasa kita haturkan dan kita curahkan keharibaan, kepangkuan paduka Nabi Agung Pujaan Alam, Nabi akhir zaman, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya. Jamaah rahimakumullah, wabil khusus segenap panitia tabligh akbar yang saya hormati, juga DKM Masjid Az-Zikra serta segenap pengurus yang saya hormati, spesial wabil khusus pemateri atau para pembicara, para kiai, para ulama yang nanti akan mengisi dengan mutiara-mutiara ilmu yang akan mereka sampaikan. Mudah-mudahan kita semua ada dalam zurab dan naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, seyoga yang bicara adalah Bapak Kiai Haji Mukri Aji, tapi karena beliau berbarengan ada acara yang tidak bisa dilewatkan, maka beliau memerintahkan saya sebagai wakil, sebagai badal
tapi badal juga badal golat ini kayaknya Pak ya gitu, tidak seimbang, tidak muafakoh dengan beliau. Tapi insya Allah mudah-mudahan ada berkah untuk kita semua. Hanya satu hal yang ingin saya bicarakan. Pernah baginda Rasul ada satu kekhawatiran dan keprihatinan. Baginda Rasul pernah menjerit kepada Allah dengan sebuah sabda atau hadisnya, bahwa beliau berkata, inni akhafu ala ummati salasa amalan. Aku amat khawatir, aku amat takut, kata baginda Rasul, bahwa umatnya akan melakukan 3 hal. Sekelas baginda khawatir, sekelas baginda prihatin, bagaimana dengan kita yang umatnya pun sudah kurun dan generasi keberapa ratus. Jadi kalau kita tidak masa khawatir, kita tidak merasa prihatin, mauzubillahi min dzalik. Apa yang beliau takutkan dan apa yang beliau khawatirkan? Yang pertama yaitu jillul ulama, berpecah belahnya ulama, berpecah belahnya para ahli ilmu, sehingga ulama dengan ulama beda fatwa. Kata ulama A haram, kata ulama B haram, padahal casingnya sama, pakai sorban, pakai udeng-udeng, pakai gamis, tapi kenapa ngomongnya jadi beda? Halo, halo, ikhwafillah, ini fenomena yang terjadi. Maka tatkala ulama dengan ulama sudah hancur, sudah berpecah belah, sudah bentrok, umat akan melihat kemana dan memegang apa? Jamaah rahimakumullah, dalam sebuah qaul ulama dalam kitab mengatakan bahwa al ulama milhul bilad. Ulama adalah pemanis atau garamnya satu kampung. Dalam satu kampung semua warganya 10.000, S1, S2, S3, S cendol, S doger, S semua, tapi nggak ada ulamanya, tidak akan lezat, tidak akan nikmat. Laksana kita membuat sup, dagingnya luar biasa, banyaknya bukan main, sayurannya sehat semua, organik, tapi lupa nggak digaramin, kira-kira enak gak supnya? Enggak. Ulama adalah garamnya kampung, makanya harus cinta sama ulama, jaga. Ada kesalahan sedikit jangan diperbesar, ada kesalahan besar perkecil. Ini mah ada ulama yang salah sedikit langsung tangkap. UAS sudah bicara tidak teroran, menjelekkan salah satu agama yang ada di bumi pertiwi. Halo, 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 salah nggak UAS? Tanggung jawab, saya nanya doang. Subhanallah, betul apa yang dikatakannya, apa yang salah disampaikan di satu majelis ilmu. Semua yang datang para asatid, bukannya jamaah umum, lalu sampaikan apa akidah sesuai judul kita adalah memperbaiki akidah kita. Allahu Akbar. Makanya saya suka sedih kalau melihat fenomena saat ini. Kemerdekaan yang kita dapat bukan gratis, bukan menang dari lotre atau voucher, tidak. Semua dibayar dengan air keringat, air mata, darah, bahkan harta dan nyawa mereka korbankan. Siapa? Ulama, kiai, santri. Halo, lihat gambarnya. Siapa? Imam Bonjol. Siapa Pangeran Diponegoro? Pakai apa bajuannya? Apakah Imam Bonjol pakai seragam pramuka? Halo, tidak. Pakai apa? Pakai apa? Pakai apa lagi? Percis kayak lagi ngomong. Subhan. Itu atribut dan alma mater kiai, betul? Ada tukang beca pakai gamis? Nggak ada.
Ini menandakan Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro ada lahir dari godogan-godogan ulama, dari godogan-godogan kiai. Mereka yang merebut kemerdekaan kita, mereka yang memerdekakan kita. Kenapa tidak dengan Al-Aqsa saat ini? Siapa kalau bukan kita? Orang lain cuma ketawa. Ini mah kitanya di sini masa beradu. Itu salah, itu radikal, itu intoleran dan lain sebagainya, sehingga ada beberapa kubu, ada yang menghalalkan, ada yang mengharamkan, ada yang kagak mau tahu halal apa haram gua mau nggak ikut-ikutan, ada yang begitu juga akhirnya. Jamaah rahimakumullah, ulama-ulama kita zaman dahulu adalah orang-orang soleh, orang-orang yang beramal, bukan hanya berilmu. Kemerdekaan Indonesia lahir dari ide musyawarah dan juga hasil ibadah para ulama-ulama. Insinyur Soeharto, Kiai Haji Muhammad Hatta bukan orang sembarangan. 17 Agustus bertepatan dengan 8 Ramadan. Artinya mereka malamnya bermusyawarah, bermunajat, ada yang zikir, ada yang sholat hajat, ada yang sholat tasbih, ada yang musyawarah bagaimana konteks dan konsep acara pemerdekaan esok hari. Digodong sampai sahur, sampai sholat subuh, sampai mereka mendeklarasikan kemerdekaan tepat jam 10 pagi hari Jumat sebelum Jumatan. Kebayang doa dan permohonan orang-orang yang sedang puasa atau saum dan jatuh pada bulan Ramadan, mereka mencatat dalam pembukaan kemerdekaan dengan barakah dan rahmat Allah. Betul? Betul? Kira-kira kalau orang non muslim tahu rahmat sama barokah nggak? Enggak. Kenapa mereka tulis dan tulenkan dengan barokah atau berkat rahmat Allah? Mereka orang cerdas, mereka orang soleh. Logika manapun, insinyur dari manapun, secara pikiran sehat tidak mungkin sebilah bambu runcing bisa mengalahkan Maryam dan mengalahkan Deng Baja. Betul? Kecuali Maryam Belina mungkin bisa kalah sama bambu runcing. Ini ketawaduan mereka. Kita adalah estafet berikutnya. Maka kita semua harus mengisi kemerdekaan ini dengan segala potensi yang ada dalam diri kita. Santri belajar terus sampai maksimal, kiai ulama mengajar sampai maksimal. Harus jihad fisabilillah, optimalkan diri kita, gadaikan semua apa yang ada dalam diri kita. Sebagai pejabat, mumpung masih punya jabatan, gadaikan jabatannya kepada Allah dan agama. Caranya memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Ingat, dalam surah Taubah ayat 111 Allah menjelaskan, innallaha astara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Kata Allah, sesungguhnya aku Allah sudah membeli, menggadai, menukar segala pribadi orang-orang yang beriman bi anna lahumul jannah, dengan penukaran surganya Allah. Semua sahabat tatkala turun ayat ini tersenyum. Abu Bakar tersenyum. Kenapa? Dalam hatinya berkata, ya Rabb, ternyata tidak sia-sia. Semua aku dermakan untuk Rasulmu, semua aku dermakan untuk agamamu, sampai anak yang aku cintai, satu-satunya anak gadis yang paling cantik, dihibahkan, dinikahkan kepada baginda Rasul. Dia tersenyum, alhamdulillah, ternyata semua akan diganti oleh Allah dengan surganya. Sayyidina Utsman bukan cuman ATM, bukan cuman deposit, harta yang amat berharga dalam hidupnya, sebuah kebun kurma yang sangat mahal harganya, kurma ajwa, semua dihibahkan untuk perjuangan agama. Kata Sayyidina Utsman, ya Allah, alhamdulillah, kebunku nanti akan kau jadikan kebun lagi di surgamu. Sayyidina Ali tersenyum. Kenapa? Kaki saya belah,
lapar saya tahan, haus saya tahan, pengen pipis saya tahan, demi mengikuti kemana baginda Rasul melangkah sampai mendapat gelar Kanjul Ilmi, artinya adalah gudang ilmu. Kata Sayyidina Ali, enggak sia-sia pengorbananku. Dalam suasana yang sangat senang dan tersenyum semua sahabat, ternyata ada satu sahabat yang malah menangis, meneteskan air mata sampai jenggot dan gamisnya basah dengan air matanya. Baginda Rasul bingung. Kata baginda Rasul, Umar, ada apa? Yang lain tersenyum, lain bahagia. Allah menjanjikan surga untuk kita semua. Apa yang sudah kita korbankan hari ini, engkau malah menangis? Sayyidina Umar menjawab, ya Rasulullah, aku suka berpikir kalau aku suatu saat beli baju di pasar, warnanya aku senangi, modelnya aku senangi, maka aku bayar tanpa aku tawar lagi, cash. Aku bawa ke rumah, aku coba, ternyata baju gamisnya sobek di keteknya, ternyata baju gamisnya hilang separuh kancingnya, ternyata warnanya sudah pudar dan tidak berwarna dengan baik. Detik itu juga aku ke pasar lagi, aku tukarkan. Engkau pedagang tidak jujur, aku tidak mau dengan gamis ini, kembalikan uangku. Kata Rasul, maksud kamu apa Umar? Ya Rob, baginda, maaf, aku takut aku udah di surganya Allah, dibeli oleh Allah, ternyata sholatku bolong, ternyata sedekahku tidak baik, ternyata amaliyahku tidak baik, maka aku takut dikembalikan lagi ke neraka sebagaimana aku menggalikan baju gamis ke toko tersebut. Allahu Akbar. Subhan. Sayyidina Umar Al-Faruq, jangan manusia, setan takut. Coba kita bercermin, apakah yang hadir di sini punya perasaan seperti itu? Apakah kita perasaan segala yang kita lakukan jangan-jangan salah, jangan-jangan bolong, jangan-jangan reject, sehingga dia akan terus menambah ibadah, terus menambah ibadahnya. Kenapa? Karena Rasul dalam surat ini melanjutkan, Umar, kita ke surga tidak sendiri-sendiri, kita ke surga tidak masing-masing, tapi kita ke surga kelompok per kelompok. Tukang ajan dengan muadzin dipimpin langsung oleh Bilal bin Rabah, tukang sedekah dipimpin langsung oleh Sayyidina Utsman, tukang ibadah sholat dipimpin tukang sholat. Maaf, seperti halnya kita beli sebuah mangga langsung kodian di pasar induk, satu peti 2 kodi, harganya 500.000. dilihat atasnya bagus semua, dibawa ke Cibinong, begitu dibongkar ternyata tengahnya ada yang busuk, ada yang kecil, ada yang masih muda. Halo, halo, kira-kira ditukerin lagi nggak ke induk? Tidak bisa, udah dibeli. Lain dengan beli di Cibinong kiloan, dipilih, dipencet, dicium, kagak dimasukin, cuman genjur doang tuh mangga, kagak dibeli. Kita ke surga dengan rombongan kita, tidak akan dipilih satu demi satu. Kelompok muadzin masuk, kelompok sedekah masuk, kelompok zikir masuk. Tapi kalau kita sendiri belum tentu. Kenapa? Dipencet dulu sama malaikat, ini tua, muda, apa bosok? Betul? Ternyata busuk, udah aki-aki, rukunya kagak bener, sujudnya bengkok, bacaannya udah kagak paseh, dilempar sama malaikat. Ini mah nggak usah lah, cari lagi yang lebih seger. Makanya berkelompoklah, berjamaahlah. Judul di sini adalah mengikat jamaah. Ini adalah jamaah. Ingat, kekuatan adanya di dalam berjamaah. Tidak panjang lebar, insya Allah hadis berikutnya akan kita lanjutkan dalam kesempatan yang lain. Masih banyak guru-guru kita yang lebih alim, lebih fasih dalam keilmuan. Pribadi, al-jahil, al-fakir, al-hakir, mohon maaf seluas-luasnya. Banyak yang salah, keluar dari koridor agama dan juga Quran dan Sunnah. Kalaupun ada 1-2 huruf yang sesuai dengan agama, semata-mata bimbingan, pelajaran dan apingan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala minkum, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.